Assalamualaikum, selamat malam ibu-ibu. Waalaikumsalam Pak. Selamat malam juga Pak. Ini yang sudah masuk ke kelas 9 nih. Waalaikumsalam Pak. Ya, kalau 9 ini masih ada yang belum hadir ya. Ibu Ika diantaranya ya. Ibu Ika yang belum. Kalau gini. Selain Ibu Ika, Ibu Dewi ya. Ibu Hikmah. Jadi kita tetap lanjut ibu-ibu ya. Walaupun cuma 9 berarti bertiga nggak ada nih yang belum bergabung. Ayo Gustin, matiin mic-nya yuk. Biar bapak yang matikannya ya. Iya Pak, maaf Pak. Itu perjalanan ke Unjana katanya tuh. Ya. Dalam gedung Pak. Ya, hati di jalan Bu. Iya Pak. Oke, kita tetap lanjut ya ibu-ibu. Seperti biasa kameranya diaktifkan supaya bisa di screenshot ya. Nanti untuk laporan kegiatan. Ini yang sudah muncul kameranya Ibu Fauziana, Ibu Eni, Ibu Fitria, Ibu Yanti, Ibu Apida, Ibu Gustin, sama Ibu Febrina. Ini 7 hari ini. Kayaknya ada nih yang belum aktifkan kamera. Ya, apa? Yang ada aja yang kita potret tahu. Ya mungkin yang lain lagi ada kesibukan sambilan ya. Oke bapak ibu bapak sendiri ya, ibu-ibu sekalian ya, ini sudah kegiatan web ke-10 ya. Ke-10 itu seharusnya siang tadi ibu-ibu, jadi bapak mohon maaf, memang rencana kita tak jam 1 ya, tapi tadi bapak kebetulan di kampus bapak tempat bertugas ini kan bapak ketua lembaga penjaminan mutu. Tadi dadakan diajak rapat untuk menyusun draft statuta. Nah itu harus ada kepala LPM-nya. Jadi nggak bisa bapak hindari. Rapatnya pun sampai sore jam 5. Masih nyambung lagi besok karena belum kelar. Jadi mohon maaf agak terganggu jadwal kita. Memang kalau jadwalnya tambahan kayak gini kan agak repot gitu kan. Beda dengan setiap hari Minggu, kita on time aja. Minggu memang hari libur ya. Tapi ya tentu dengan tambahan waktu dan hari yang berbeda kita banyak menyesuaikan. Nah kemudian ibu-ibu, sebelum bapak menjelaskan lebih jauh, bapak kan belum bisa lihat nih tugas kita semuanya. Tadi kalau nggak salah Ibu Febrina minta kirimi tanda tangan ya, untuk pengesahan sudah bapak kirim. Iya Pak, terima kasih Pak. Tapi ada juga tulisan ibu-ibu nih yang sudah bapak lihat, ada juga yang perbaikannya luar biasa. Luar biasa. Nanti bapak coba tanyakan sama Pak Fadli ya, apakah tugas ini bisa diperpanjang atau gimana gitu kan, karena supaya dia lebih bagus gitu kan. Nah memang kita kesulitan ya, satu sisi kesulitannya itu harus punya waktu banyak, sementara Pak Nuzli ini kadangkala sibuk gitu kan, seperti tadi gitu kan. Karena selain tugas itu bapak juga ditugaskan persiapan audit mutu internal kampus yang prodinya akan akreditasi, karena bapak ini koordinator auditor di kampus. Jadi
ya banyak macam kegiatan gitu kan. Mana Bapak hari Senin ini sampai hari Selasa pembekalan untuk persiapan akreditasi sekolah kan, karena selaku asesor. Selain itu di dalam Senin sampai Kamis Bapak harus ikut pelatihan calon asesor PPG gitu kan. Nah semuanya harus dijalani, mudah-mudahan saja berjalan yang baik itu aja. Oke Ibu, terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, nanti Bapak konfirmasi dulu dengan Pak Fadli ya, terkait dengan kapan sih terakhir tugas itu dikumpulkan, terutama tugas baik itu yang di LMS, kemudian di laman praktik maupun tugas dalam bentuk karya ilmiah ya atau karel. Nah nanti Bapak tanyakan lebih fokus lagi dengan Pak Fadli. Oke Ibu sekalian Pak. ya. Pak. Ya silakan Bu Gustin. Maaf Pak Yo, saya nih acara lagi nak dimulai Pak, anak ujian Pak. Ya. Boleh saya itu tutup sambil tapi Ya. tidak bisa ikut itu Pak. Ya Maaf, atur Pak, aja Bu. ya. Ya atur aja ya. Iya kami tetap itu dengerin gitu Pak ya. Iya. Ya makasih Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Nah, di dalam kesempatan kali ini Bapak akan mencoba untuk memberikan mereview lah secara bersama-sama. Mungkin kita juga bisa menyimak tulisan dari Ibu Fauziana ya. Ibu Fauziana ini sudah beberapa hal sudah Bapak cek, tapi beberapa halnya juga belum. Tapi kalau untuk Ibu Fitria kemarin sudah dari awal sampai akhir ya? Sudah ya? Iya Pak, sudah. Tapi saya boleh bertanya satu lagi gak Pak? Boleh. Bertanya apa yang nggak boleh? Pasti boleh. Iya. Gimana? Terkait dengan latar belakang juga Pak. Di sini pada kalimat saya yang menyatakan tentang berdasarkan observasi lapangan, di mana Bapak memberikan review, pastikan temuan awal atau yang menjadi grand tour dari penelitian terdapat masalah yang belum sesuai dengan keunggulan dari mind mapping dan saintifik serta motivasi belajar. Yang di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengungkapkannya Pak? Seperti apa yang Bapak maksud itu Pak? Jadi waktu kita memaparkan temuan lapangan ya, temuan lapangan seperti Bapak sebutkan ada yang menyebutnya grand tour ya. Jadi grand tour itu ada teori, ada konsep, ada aturan, kemudian ada temuan lapangan. Nah ya, perbedaan antara itu disebut dengan grand tour. Tapi ada juga yang nyebutnya dasen dasolen. Dasennya itu adalah teori, konsep atau aturan, kemudian ada temuan gitu kan. Nah perbedaan antara hal itu disebut juga dengan dasen dasolennya. Nah bagaimana yang Bapak maksud temuan, bagaimana kita itu harus memastikan ada keterkaitan, ada hubungannya dari yang kita temukan itu harus ada hubungannya ya, terkait dengan apa yang menjadi keunggulan, apa yang akan kita angkat sebagai solusi gitu kan. Jadi seperti ini, di satu sisi memang kita ingin katakan bahwa sebaiknya temuan yang ada di dalam supaya lebih relevan ya, temuan lapangan yang Ibu Fitria temukan itu tentu harus berkaitan dengan motivasi belajar, baik itu juga dengan hasil belajar. Nah, akan tetapi tentu dia akan konstruktif terhadap, karena Bapak juga minta, karena biasanya menulis seperti itu ya,
bahwa dari dari permasalahan temuan seperti motivasi belajar yang rendah, hasil belajar yang rendah, menurut konsep atau teori yang ada di dalam kemarin mapping sama pendekatan saintifik gitu kan. Nah, tentu harapan kita itu bisa menjadikan salah satu upaya yang bisa dilakukan. Nah, maka dari itu tentunya di situ sebenarnya linearitas ya, linear maksudnya itu sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Fitria kemarin, bahwa kalau nggak salah Bapak, dengan adanya mind mapping itu akan meningkatkan motivasi belajar atau meningkatkan hasil gitu. Nah, begitu juga sebaliknya dengan adanya pendekatan saintifik. Nah, maka dari itu tentunya ya, kenapa Bapak ingin katakan atau berikan review atau umpan balik untuk memastikan itu, karena yang penting di dalam sebuah penelitian, mau penelitian apa saja, termasuk juga penelitian PTK, itu karena ada masalah, itu pada intinya. Jadi penelitian itu secara umum dilakukan karena ada dasar masalah. Nah, kenapa Bapak katakan demikian ya? Karena apabila misalnya temuan lapangan yang kita temukan itu tapi tidak sesuai dengan ada perbedaan antara teori, konsep gitu kan, tidak sesuai dengan aturan gitu kan. Nah, maka dari itu tentunya itu tidak bisa kita sebut dengan masalah. Maka di dalam sebuah penelitian termasuk juga PTK, masalah itu menjadi dasar utama di dalam melakukan penelitian. Maka kita harus memastikan. Jadi memang bahasa di situ Bapak sampaikan secara umum itu untuk memastikan Ibu Fitria bisa mengkorelasikannya bahwa ada semacam perbedaan antara apa yang menjadi aturan, teori dan konsep di dalam baik itu motivasi dengan motivasi yang ditemukan itu ada perbedaan. Begitu juga dengan hasil belajar gitu kan. Misal teori hasil belajar mengatakan bahwa hasil belajar siswa itu harus terpenuhi, rupanya tidak terpenuhi atau masih rendah. Nah, itu kita sebut dengan masalah. Nah, jadi kalau misalnya karya ilmiah itu kalau diuji gitu kan, nah itu kan harus penting bagi kita untuk penguasaan itu. Tapi kan kita hanya sebatas laporan, tapi kita ingin katakan tulislah karya ilmiah itu dengan baik sesuai dengan kaidahnya gitu. Nah, maka disitulah Bapak ingin katakan untuk memastikan bahwa ada masalah ya, yang kita temukan atau melalui observasi atau temuan awal yang kita temukan itu dengan yang bertentangan, tidak kesesuaian dengan baik itu teori, konsep maupun aturan. Seperti itu Ibu Fitria. Iya Pak, dari permasalahan yang saya buat ini Pak, coba Bapak, saya minta tolong Bapak apa yang perlu ditambah atau dilengkapi ya Pak ya. Nah, berdasarkan observasi lapangan di SD Negeri 187/9 Tanjung Harapan, khususnya pada kelas 4, menunjukkan bahwa siswa itu kurang termotivasi atau merasa bosan dalam proses pembelajaran IPS, di mana di samping guru mengajarkan materi IPS dengan metode ceramah, siswa juga mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang mengharuskan siswa untuk membaca, memahami, dan menghafal tugas yang cakupan materinya cukup luas, sehingga mengakibatkan rendahnya nilai yang diperoleh siswa dalam menjawab soal-soal pertanyaan, khususnya pada materi keberagaman budaya. Hal ini terlihat dari hasil ulangan siswa yang masih di bawah kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan oleh pihak sekolah, yaitu sebesar 70. Nah, dari nilai yang diperoleh siswa pada materi keberagaman budaya bangsaku ini diketahui sebesar 63% atau 20 dari 32 siswa yang belum mencapai KKM. Nah, maksudnya di sini itu kan dari
permasalahan di mana siswa kurang termotivasi atau merasa bosan dalam proses pembelajaran IPS, saya akan melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan metode saintifik nantinya akan berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Dan untuk mengatasi permasalahan siswa dalam membaca, memahami, dan menghafal tugas, akan saya lakukan penelitian dengan metode mind mapping. Jadi dengan metode mind mapping ini akan membuat siswa lebih tertarik, lebih mudah dalam membaca, memahami, dan menghafal tugas, dan nantinya akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, maksudnya itu seperti itu, Pak. Jadi dari observasi ini, menurut Bapak apa yang perlu saya perbaiki dan saya tambahkan seperti itu, Pak? Kalau dilihat dari apa yang disampaikan, Bapak rasa sudah cukup itu. Jadi maksud Bapak itu kan catatan ini seperti yang Bapak tulis di LMS itu, silakan ibu-ibu yang lain juga melihat apa yang menjadi catatan untuk teman-teman yang sudah Bapak lihat tulisannya gitu kan. Jadi kalau yang dari paparan tadi sudah cukup. Ya, sudah cukup karena kita sudah melihat ada masalah ya, baik di sisi motivasi belajarnya dari temuan yang ditemukan itu dengan teori atau konsep yang diajukan yang sebelumnya. Begitu juga yang terkait dengan hasil belajar. Nah, perbedaan itulah yang ingin kita pastikan itu menjadi suatu masalah. Nah, tapi itu sudah oke. Nah, silakan ibu-ibu yang lain bisa menggunakan catatan itu ya. Catatan itu sebagai koreksi bagi yang lain apabila belum melihat relevansi keterkaitan antara temuan masalahnya, temuan awalnya ya, dengan teori dan konsep seperti keunggulan dari upaya perbaikan yang diajukan gitu. Seperti itu Bu Putri ya, maupun ibu-ibu yang lain. Baik Pak, terima kasih banyak Pak ya, atas masukannya. Ya. Oke, sebelum kita buka tugasnya Ibu Fauziana, ada lagi ibu-ibu? Ya, kita langsung aja ya. Oke, Ibu Fauziana, izin Bapak membuka tugasnya supaya kita sama-sama bisa belajar Pak. Ya. Gimana ya, Ibu? Pak. Ya. Ya, boleh Pak. Ya, boleh ya. Ya. Bisa terlihat semua nih yang Bapak tampilkan? Bisa ya. Nah, awalnya tulisan Ibu Fauziana ini kalau nggak salah kemarin upaya meningkatkan kebiasaan ya, menghafal perkalian secara berkelompok ya. Ya, secara berkelompok Pak. Ya, berkelompok. Ya, berkelompok pada mata pelajaran matematika. Nah, tapi ada review Bapak dari sini, ini sengaja Bapak sampaikan walaupun sudah diperbaiki kan, supaya teman-teman juga bisa mengetahuinya. Jadi judul PTK itu cenderung mengarah kepada penelitian kualitas apa yang diajukan ini, yang sebelum ini itu cenderung kepada cenderung kepada kualitatif ya, sifatnya deskriptif ya, bukan sifatnya dalam bentuk tindakan. Kenapa dikatakan demikian? Karena kemarin itu yang diajukan ini itu adalah upaya meningkatkan pembiasaan menghafal Al-Quran, menghafal perkalian secara berkelompok. Asumsi Bapak terkait dengan secara berkelompok itu tidak atau kurang relevan ya dari makna tindakan di dalam sebuah penelitian. Karena nanti pasti ya bisa dipastikan Ibu Fauziana akan kesulitan gimana sih cara dengan secara berkelompok itu gitu kan. Padahal
secara berkelompok itu adalah konsep yang sangat sederhana sekali gitu kan, yang penting dilakukan secara berkelompok. Nah, jadi kita ingin katakan juga bahwa mungkin nanti juga Ibu Fauziana juga akan kesulitan untuk menemukan apa yang menjadi kelebihan, keunggulan maupun teori-teori di dalam kajian pustakanya untuk di bab 2 tentang teori dan konsep yang berkaitan dengan menghafal perkalian secara berkelompok gitu kan. Nah, itu pasti kesulitan. Nah, itu waktu Bapak baru melihat tema yang diangkat gitu kan. Nah, maka catatan Bapak di sini demikian. Jadi catatan yang seperti ini ya ibu-ibu yang lain juga bisa melihatnya dan perlu juga memahami gitu kan. Setidaknya ini bagian dari ilmu yang mungkin bisa diimplementasikan pada tulisan masing-masing. Sama juga halnya seperti tulisan Ibu Fitria tadi, ini kan banyak nih catatan-catatannya gitu kan. Nah, dari catatan-catatan itu kita bisa memberikan atau mengkombinasikan dengan apa yang sudah kita tulis. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian beberapa hal yang ada di dalam tulisan Ibu Fauziana ini yang Bapak sampaikan bersama kita pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang Bapak ingin katakan sistematika penulisannya kadang-kala Bapak lihat tidak begitu merujuk kepada apa yang menjadi panduan. Nah, maksudnya seperti apa, Pak? Nah, sama seperti ini. Misalnya, ini bisa terlihat Ibu-ibu. Yang Bapak tampilkan. Yang tampilannya kiri kanan ya, misalnya. Nah, contohnya misalnya di dalam pendahuluan ya. Pendahuluan itu pertama ada latar belakang, ya kan? Tentu yang dimaksud bagian yang ini kan. Nah, kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Tapi di dalam daftar pustaka Ibu Fauziana ini kok ada manfaat poin khusus tentang manfaat perbaikan gitu kan. Kenapa tidak masuk seperti yang dimaksud di dalam sistematika laporan ini gitu, bahwa manfaat itu dimasukkan ke dalam tujuan penelitian. Nah, itu. Kemudian berikutnya misalnya apalagi catatan Bapak di sini ya. Coba Bapak cek dulu. Mana ini? Ya, kurang relevan dengan topik penelitian. Oh, yang ini mungkin sudah diperbaiki, Bu ya? Ya Pak, berangsur-angsur Pak saya perbaiki Pak. Berangsur-angsur. Jadi upaya peningkatan pembiasan penghafal ini sudah menyesuaikan dengan yang menjadi catatan. Awalnya kayaknya bukan seperti ini ya Ibu Fauziana ya. Awalnya tulisan ini kalau nggak salah ada hipotesis Ibu. Ya, silakan Ibu Gusti. Dalam di hasil ya Pak. Gimana? Dalam hasil itu kan Pak ada pengamatan dengan siklus. Nah, kalau yang pengamatan dengan siklus itu apa dipisahkan satu-satu, siklus 1, siklus 2, siklus 3 atau digabung Pak, pengamatan dengan siklus 1 pengamatan kemudian siklus gitu Pak. Masalahnya yang di bagian itu yang agak bingung Pak. Oh, jadi kayak gini Bu. Jadi di dalam pembahasan hasil penelitian ya, ataupun di dalam deskripsi ya, baik itu deskripsi maupun di dalam hasil penelitian itu dia per siklus Ibu. Jadi pengamatannya pun juga pengamatan per siklus. Nah, kalau seandainya pengamatannya tidak dilakukan ya berarti kosong gitu kan. Nah, maka dari itu tentunya
Dari baik itu dari ada angket yang digunakan, ada observasi ya, ada misalnya wawancara mungkin dilakukan. Nah itu dibahas per siklus, dipaparkan per siklus. Karena dari siklus yang yang dijalankan itu atau dilaksanakan, nanti kan setelah dibahas tentu ada refleksi gitu kan. Nah, refleksi itulah yang menentukan. Tentu refleksi yang dibuat itu adalah bagian dari rekomendasi hasil dari pengamatan juga. Jadi tidak hanya misalnya di angket saja, tidak hanya pada hasil wawancara saja gitu kan. Akan tetapi juga dipertimbangkan melalui dari hasil observasi. Jadi Bapak ingin katakan kemukakan itu semua dari metode pengumpulan data, analisis data yang diperlukan itu per siklus. Karena kalau seandainya di dalam misal contoh kita melakukan pengamatan pada siklus 2 gitu kan. Tapi kita paparkan di dalam pembahasan siklus 3 kan tidak baik. Dianggap kurang relevan. Tentu tagihannya adalah pengamatan siklus 3. Nah, kalau seandainya terjadi, misalnya ada kekurangan yang dikemukakan pada siklus itu, ya silakan dilengkapi. Seperti itu Ibu Gustit. Bisa dipahami kira-kira? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Di dalam itu juga Bapak ingin sampaikan, ini sudah perbaikan Ibu kurang relevan yang topik ya. Kemudian ada juga berikutnya catatan Bapak tidak ada dalam panduan. Ada yang tidak ada dalam panduan juga. Kemudian yang ini sesuaikan yang panduan. Ini juga sudah di bab 3 ya. Bab 3 itu Ibu Fauziana, pelaksanaan perbaikan ya, sudah diperbaiki ya. Yang ini, yang bab 3 ini sudah ya. Sepertinya sudah ya. Ya. Kemudian catatan Bapak, jadi catatan Ibu Fauziana itu juga bisa Bapak lihat misalnya mana ya. Kalau ada perbaikan. Tadi ada buat tulisan di sini. Kita undi lagi ya. Oke. Nah, ini ada nih. Nah, ini ada tulisannya kan. Nah, ini tandanya sudah ada sudah diperbaiki nih. Kemudian setelah itu di tulisan Ibu Fauziana ini, nah ini abstrak nanti untuk karya ilmiah aja Ibu. Di dalam ini ada abstrak? Nggak ada ya? Sistematika laporannya nggak ada ya? Berarti dihapus ya Pak ya? Iya, dibuang aja kalau nggak ada tagihannya. Ini kan tidak ada nih. Di mana? Tapi di sistematika ada laporan atau Pak? Di mana Ibu Ika yang ada Bu Ika? Di modul Pak, di modul PKP itu ada di sistematika laporannya ada abstrak sebelum daftar lampiran. Oh gitu. Kalau Kak gitu nggak apa-apa lah ada. Biasanya di dalam apa? Kalau kita ingat nulis skripsi yang lalu pasti pakai abstrak ya kan. Jadi Bapak cuma mengamati apa yang ada di dalam sistematika ini. Kalau memang apakah sistematika yang dikirim ini mungkin tidak begitu lengkap gitu kan. Nah, nanti menyesuaikan aja ini. Kalau ada di dalam buku PKP kita biar aja nggak apa-apa. Ya. Ya. Jadi nggak apa-apa itu Bu Fauziana ya. Iya Pak. Ya, oke, berikut catatan Bapak di sini. Ini Bapak buka.
Matematika pelajaran yang penting karena hubungannya dengan keberlangsungan hidup anak-anak. Catatan Bapak ini pertimbangan kembali penulisan kalimat alinea yang cuma 2 baris ya. Oh itu kemarin ya. Akhirnya disatukan aja ya dah. Karena Bapak nggak biasa melihat sebuah alinea itu satu paragraf atau satu alinea itu cuma 2 baris gitu kan. Seolah-olah dia itu agak janggal aja gitu. Nggak biasanya. Berikut, nah ini yang ini ibu-ibu, kalau ada data seperti ini kan, misalnya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di kelas ini kan pada tanggal, nah pada tanggal ini cukup ditulis referensinya aja pada tanggal 10 Maret sampai 12 Mei gitu kan. Jadi maksudnya gimana Pak? Misal contoh ini kan, ini Bapak kopas dulu, Bapak salin, buka di Word baru ya, seperti ini. Nah yang ini kan nggak perlu ditulis ibu-ibu, yang ini nih pada tanggalnya nggak perlu ditulis. Ini kan cukup di saat kita misalnya buat referensi, citasi, ada observasinya, observasi. Kalau nggak salah Bapak ada observasi interview, ada ya, observasi dokumentasi, nggak ada ya. Atau misal contoh kalau di footnote ya, atau bukan footnote, biasanya pakai body note ya, body note atau end note. Ini apa saja nih, end note, neck, end note. Misal contoh ya, kan di sini kita buat observasi pembelajaran. Di mana misalnya kan, misalnya di sini di SD ya, betul. Nah ini nulis tanggal itu di apa, di citasinya gitu kan, di body note atau di apa, di di footnote, atau menggunakan citasinya seperti itu. Jadi artinya tidak perlu dikemukakan di dalam sebuah kalimat gitu kan, itu maksudnya. Kira-kira Ibu Fauziana maupun ibu-ibu yang lain paham yang Bapak maksud? Paham ya? Ya, ada di situ Pak ya, footnote ya Pak ya. Ya, bawahnya kalau ya Pak ya. mau Ya, Pak. kalau dia itu misalnya pakai footnote, dia ibu pakai apa kan? Yang dari kebanyakan dari apa ini? Dari kutipan gitu kan? Mana nih? Nah, kalau ini ke body note nih misalnya. Ini ke body note nih. Nah, buat seperti body note. Jadi body note ya. Berarti kalau tadi kan end note sama footnote model itu kan. Nanti ikuti kaidah dalam body note ya. Nah barangkali itu yang terkait dengan isi dari temuan awal ya. Nah temuan awal. Kemudian berikutnya identifikasi masalah ini dia ditulis, cuma nggak perlu pakai poin, tidak perlu poin khusus, cukup dinarasikan aja. Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu udah. Jadi ini dihilangkan saja Bu. Contohnya gimana Pak? Ini dihilangkan, kemudian ini disamakan aja. Yep, udah. Nah itu aja, seperti itu. Jadi dibuat alinea langsung aja gitu. Yang penting di narasi ada gitu. Sama juga seperti yang bagian yang ini. Nih.
Itu terkaitnya sistematika. Sama juga yang ini nih, ini lupa Bapak kasih catatannya. Tidak perlu di pointer. Nah kemudian yang ini Ibu Poziana, apakah dengan melakukan, nah, kan tadi ini kalau nggak salah bagaimana apa awalnya Ibu Poziana apa rumusan masalahnya sebelum diperbaiki? Ini Pak, awalnya bagaimana upaya meningkatkan hafalan perkalian secara berkelompok Pak? Nah itu awalnya kan. Iya. Jadi kalau yang itu sudah sudah Pak. Berupa tindakan. Kenapa? Ya, Bapak sampaikan dulu kenapa rekomendasi atau reviewnya ini ya. Rumusan masalah itu seharusnya kita ingin, kalau di dalam PTK itu kita ingin menguji ya hipotesanya. Menguji hipotesanya itu adalah karena tadi kan di latar belakangi ditemukan masalah misalnya siswa itu hafalan perkaliannya tidak lancar gitu kan. Nah maka dari itu tentunya kita menawarkan di sini ini dalam bentuk model pembelajaran kooperatif gitu kan. Nah maka harapannya itu dengan pembelajaran kooperatif terjadinya peningkatan hafalan perkalian. Kan itu tuh konsep PTK-nya itu. Nah maka dari itu kalau dibuat bagaimana upaya berarti kan deskriptif jadinya. Nah kalau itu tetap kita lanjutkan maka kita tidak temukan ada tindakan di situ. Tapi kalau seandainya misalnya apakah dengan melakukan apakah dengan melakukan pembiasaan dapat meningkatkan hafalan perkalian melalui model. Nah ini juga belum tepat ini Bu. Jadi yang gimana Pak? Ya, apakah dengan model pembelajaran kooperatif ya dapat meningkatkan pembiasaan ya atau meningkatkan hafalan perkalian gitu pada siswa kelas pada mata pelajaran matematika siswa kelas 4 SD 17 itu. Wah, ini bisa langsung diedit ya, bisa sama-sama kerja ini. Ini Bu Fadliana kalau dia lagi ini kelihatan ya. Iya. Nah itu bagusnya kalau kerja menggunakan Google Dokumen, kita bisa kerja sama-sama gitu kan. Iya Pak, tidak apa-apa kan Pak, saya langsung diperbaiki. Ya. Apakah dengan model pembelajaran kooperatif ya dapat meningkatkan, ini nggak usah pembiasaan ini kan tidak menjadi topik yang harus Ibu ya. Kalau enggak dihapus saja nih ya. Kooperatif ya dapat meningkatkan hafalan perkalian siswa kelas 4 ya pada mata pelajaran matematika di SD. Nah itu ya. Ya, hafalan perkalian siswa kelas 4 pada mata pelajaran matematika di SD. Ya, nanti masalah kapital dan kapitalnya nanti diperbaiki. Oke ya. Ya, jadi itu canggihnya Ibu-ibu bisa kerja sambil sambil melakukannya. Apalagi ini catatan Bapak berikutnya. Ini mungkin sudah terhapus di sini Bu ya. Kayaknya karena diganti kan ya. Di situ berangsur Pak. Ya. Yang ini tadi itu awalnya bukan seperti ini. Kalau nggak salah ada hipotesanya ya. Apa yang dibuat sebelumnya itu? Lupa Bapak. Hipotesa Pak. Ya ada hipotesa itu kan. Padahal kan
nggak ada hipotesis di dalam sistematika ini kan untuk itu mungkin Ibu banyak melihat atau ngintip di penelitian kuantitatif itu Bu, pakai hipotesis dia kan. Hipotesis itu kalau di dalam penelitian kuantitatif itu ditulis setelah memaparkan kajian pustakanya, karena di dalam hipotesis itulah nanti akan ditemukan kerangka berpikir. Nah, kalau boleh Bapak berbagi ilmu sedikit kan, jadi dari teori yang digunakan nanti ketemulah kerangka berpikir, dari kerangka berpikir itulah lahir adanya hipotesa atau hipotesis penelitian. Nah, jadi mungkin karena banyak ngintip ke sana gitu kan, atau mungkin contohnya ada yang itu Pak, mungkin bisa jadi. Dapat panduan. Kemarin kan Bapak suruh lihat, tengok panduan yang karyanya. Mungkin yang saya lihat tuh yang penelitian ya ada hipotesanya ya. Jadi yang untuk tulisan Ibu Fauziana pada bab 2 kajian pustaka ini, kenapa Bapak sarankan upaya peningkatan pembiasaan menghafal perkalian? Itu berdasarkan dari fokus penelitiannya nih. Ini kan jelas nih, upaya peningkatan pembiasaan menghafal perkalian. Ini satu fokus penelitiannya gitu kan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di bab 2 selain upaya itu ada lagi Bapak sarankan pembelajaran matematika di SD. Ini sebenarnya karena sudah ada di dalam teori sebelumnya sudah ada nih punya Ibu Fauziana nih. Jadi kita mencoba untuk memanfaatkannya aja ya, tapi yang pada intinya yang Bapak minta itu model pembelajaran kooperatif. Ini baru Bu ya. Baru karena baru dipindahkan kan sebagai kooperatif. Tapi kalau nggak salah ada beberapa poin ini Bu. Nah yang terakhir itu menghafal perkalian dengan model pembelajaran kooperatif. Jadi perpaduan antara menghafal perkalian itu dengan model pembelajaran kooperatif. Nah, selain itu juga Bapak juga sarankan di dalam kooperatif ini tadi itu langkah-langkah pembelajaran kooperatifnya ya. Kayaknya ada tadi catatannya Ibu Fauziana ya. Ada Pak, belum sempat di itu lagi Pak. Nah, iya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan kemarin ya. Kalau seandainya contoh sub dari kajian pustaka itu upaya peningkatan pembiasaan menghafal perkalian, tentu satu sisi kita harus menerjemahkan apa yang dimaksud di dalam penelitian yang dilakukan ini terkait dengan fokus ini atau topik atau misalnya sebutnya variabel gitu kan. Nah, maka dari itu tentunya mulai dari pengertian, mulai setelah itu misalnya macam-macam jenisnya, karakteristiknya, kalau ada tujuan-tujuan, fungsi gitu kan. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi, kemudian upaya dalam melakukan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi segala macam yang konstruktif terhadap PTK yang dilakukan semuanya dimasukkan gitu. Itu intinya. Supaya apa? Supaya memahami apa yang dimaksud pada topik ataupun fokus penelitian itu, atau disebut yang variabel penelitian itu. Nah, itu maksudnya. Begitu juga misalnya contoh di sini pembelajaran matematika di SD gitu kan. Nah, tentu mulai dari apa yang disebut dengan pembelajaran ya Bu ya. Mulai dimaksud dengan pembelajaran, yang dimaksud dengan matematika, pembelajaran matematikanya, bagaimana cara belajar matematika yang baik di SD itu seperti apa. Nah,
sudah itu hal-hal yang mempengaruhi mempengaruhi pembelajaran matematikanya, kemudian faktor pendukung, penghambat, semua yang konstruktif terhadap pembelajaran matematika itu semuanya dimasukkan. Nah, itu yang dimaksud di dalam setiap subbab dari kajian pustaka itu harus dibahas berdasarkan teori ataupun pendapat para ahli. Seperti itu. Termasuk juga kalau ada aturan gitu kan. Ada peraturan khusus untuk pembelajaran matematika, ya silakan dimasukkan. Nah, seperti itu maksudnya Ibu Fauziana maupun ibu-ibu yang lain. Tapi sambil itu boleh bertanya Ibu ya, karena nanti Bapak akan coba juga nge-review yang lain gitu kan. Tapi ibu-ibu boleh bertanya, Pak, saya punya variabel judulnya seperti ini misalnya. Kalau seandainya nanti dibagi di dalam kajian pustaka apa saja, boleh itu disampaikan. Atau mungkin Bapak tanyakan dulu lah. Mulai dari coba Ibu Yulianti. Yulianti ada? Bu Yulianti. Atau mungkin ibu-ibu yang monitor, silakan. Selain Bu Fitria dan Ibu Fauziana, Ibu Febrina, biasa on time nih Ibu Febrina. Atau Ibu Ika, silakan Bu Ika. Bu Ika, topik Boleh, Pak. Ya, topik penelitiannya judulnya apa? Sebentar. Supaya Bapak coba memberikan arahan terkait dengan apa sih kajian pustakanya Pak? Nah, kira-kira seperti itu. Apa Bu? Saya masih ini Pak, agak stuck di saya buka dulu. Yang mudah itu Pak, Ibu sebutkan aja Bu, nggak apa-apa. Gimana Pak? Sebutkan aja judulnya apa? Oh, judul saya. Judul saya adalah upaya menumbuhkan keberanian mengemukakan pendapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe time token pada siswa kelas 4 di SD 104/9 Kedemangan, Kecamatan Jambi, luar kota. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya Pak, saya belum pernah melakukan penelitian lapangan, itu apalagi penelitian kelas ini. Jadi saya agak kebingungan lah dalam mendeskripsikannya, walaupun ada panduan dari sistematika laporan yang di modul. Yang Ibu bingung itu bagi-bagi dong gitu kan. Jangan bingung sendiri. Jadi yang saya bingung itu masih di teknik analisis datanya Pak. Analisis. Jadi saya ada, jadi saya kan kebetulan belum saya masukkan poin yang C itu di sini. Cuma saya sudah membuat berbagai lembar observasinya lah Pak. Karena yang saya pakai kan pendekatan kualitatif ya Pak. Jadi kebingungan saya itu terletak pada cara angka ketercapaian dari penelitian yang saya lakukan gitu. Maksudnya dari sini misalnya kalau yang Pak di siklus 1 misalnya. Misal saya siapkan lembar observasi aktivitas pembelajaran siswa. Iya Allah, Kak, jangan dikecilkan. Tetap naik pula. Ini pada siklus 1 misalnya di
observasi ini ya Pak, keberanian mengemukakan pendapat siswa itu pada siklus 1 itu hasil skor atau hasil persentase rata-ratanya itu 13,79%. Nah, kemudian terjadi peningkatan yang sangat signifikan di siklus keduanya dengan persentase sekitar 78%. Apakah yang saya lakukan ini sudah benar Pak? Gitu, dengan skor yang saya tentukan gitu. Dan baiknya seperti apa dari hasil ketercapaian itu seperti apa sih Pak? Berapa persen baiknya? Oke, terima kasih. Gak apa-apa. Dia mau dimasuk juga di dalam perkuliahan, nggak apa-apa. Jadi Ibu, ini apa yang Ibu sebutkan tadi Bapak speaking kan di tag gitu kan, upaya menumbuhkan keberanian mengemukakan pendapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe time token ya. Ya. Time token pada sistem pada apa? Pada siswa. Pada siswa. Berarti salah record apa tagnya. Pada siswa SD 104 garis miring 9 ya. Kedemangan Kecamatan Jambi Luar Kota. Pertama Bapak ingin katakan untuk kajian pustakanya ya, kajian pustakanya itu pertama itu bisa Ibu ambil fokus pada upaya penumbuhan keberanian mengungkapkan pendapat atau A-nya gitu kan, subbabnya. Nah, yang kedua itu adalah tentang penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe time token. Itu aja ya. Jadi khusus untuk isi di dalam bab 2. Nah, apakah itu berkaitan dengan pengertian, apakah itu kalau ada klasifikasi pakai klasifikasi, kalau ada macamnya, jenisnya, fungsinya, tujuannya gitu kan. Keunggulan, kelemahan, faktor penghambat, pendukung. Nah, semuanya kan konstruktif tuh terhadap penelitian yang dilakukan. Nah, itu yang harus dimasukkan dari masing-masing subbab tadi. Apakah itu upaya menumbuhkan keberanian mengungkapkan pendapat ataukah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe time token. Nah, itu. Nah, terkait dengan yang Ibu sampaikan tadi, Pak, apa yang menjadi tolak ukur gitu kan? Hasil refleksi yang saya lakukan ini itu rekomendasinya atau refleksinya itu perlu siklus berikutnya atau seperti apa gitu kan. Nah, maka dari itu sebenarnya kita ingin menentukan kan permasalahannya Ibu teliti ini kan bagaimana membuat siswa itu berani mengemukakan pendapat. Nah, tentu ada indikator sejauh mana penelitian PTK itu untuk dilakukan. Yang dikatakan siswa itu berani mengungkapkan pendapat itu yang seperti apa gitu kan. Nah, maka dari itu tentunya ya di saat Ibu Ika itu mengemukakan beberapa hal terkait dengan keberanian mengungkapkan pendapat, nah disitulah menentukan, dijelaskan pada tingkat apa yang mau dicapai di dalam PTK ini. Jadi targetnya pun kita yang aturnya Bu. Sehingga nanti apakah PTK yang dilakukan itu apakah berhenti di siklus 2 ataukah siklus 3 gitu. Nah, jadi kita yang menentukan berdasarkan pembahasan kajian pustaka. Jadi kalau seandainya keberanian yang dimaksud mengungkapkan pendapat itu
siswa itu mungkin lebih dari 70% itu bisa spontan untuk menyampaikan pendapat gitu kan. Nah itu mungkin ibu katakan itu sudah berani mengungkapkan pendapat. Bisa saja ini kan tentang sikap ya. Kalau ada KKM sikapnya mungkin bisa diukur melalui KKM sikap gitu kan. Tapi kalau KKM sikapnya mungkin tidak ada gitu kan. Nah maka dari itu bisa saja jumlah siswanya berapa Bu? 29 Pak. 29 kalau misalnya kita ambil 70% berapa itu? Tercapai. Nah kalau seandainya pada jumlah siswa 29 orang itu dari 70% itu dianggap sudah bisa secara spontan memiliki keberanian mengungkapkan pendapat, berarti tuntaslah PTK-nya gitu kan. Tuntas PTK-nya. Tapi tentunya tidak mungkin semuanya berani itu kan, karena keberanian itu kan ada indikatornya Ibu. Banyak hal yang mempengaruhi keberanian itu. Kalau misalnya contoh di saat dia belajar dengan ibu, tapi paginya itu kena marah dulu sama mamanya atau bapaknya, akan ya itu akan menjadi tekanan gitu kan. Nah itu bisa apa maksud bapak itu yang bagiannya itu kalau ibu temukan misalnya si A itu biasanya sudah berani, tapi siklus misalnya siklus kedua kok nggak berani, nanti diwawancarai ada apa gitu kan, jangan-jangan dia sakit perut bisa saja, atau dia kena marah tadi. Nah, itu faktor juga ya, faktor X yang mungkin harus kita cari. Makanya di dalam mengumpulkan data itu kan maka tidak tembus dengan observasi, maka kita harus ikuti dengan wawancara, kita dukung dengan angket. Nah, seperti itu. Nah itu maksudnya, bisa pahami itu. Tapi tapi ya Pak, lembar observasi yang saya gunakan untuk mengamati keberanian pendapat untuk mengemukakan pendapat siswa ini Pak, saya melakukannya dengan perhitungan gitu. Maksudnya ini kan pakai kupon ya Pak ya, kupon bicara gitu kepada seluruh siswa dengan misalnya siswa A misalnya dapat berapa poin dari pertanyaan, kemudian mengemukakan pendapat sama menjawab pertanyaan yang diberikan gitu. Kira-kira efektif enggak Pak? Nah itu dari aktivitas belajarnya. Aktivitas ya. Kalau pakai kartu bicara ya namanya tuh. Ya kartu bicara. Kalau menggunakan itu nanti juga harus menjadi pertimbangan apakah topik yang dipelajari itu masih sama kan? Cuman saja misal contoh ibu punya beberapa kartu bicara nih untuk mengukur tingkat kemampuan keberanian siswa mengungkapkan pendapat. Kan setiap minggu ataupun setiap kali siklus itu kan tidak pada hal yang sama siswa. Misalnya kartu itu mungkin tentang yang lain pada siklus 1 tapi pada siklus yang berikut berbeda gitu kan. Nah maka perbedaan itu juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik yang mendapat untuk mengukur tingkat keberanian mengemukakan pendapat. Nah maka dari itu tentunya ibu bisa menganalisa gitu kan. Jadi menganalisanya itu karena ini targetnya adalah keberanian mengemukakan pendapat, berarti keberaniannya yang perlu ditekankan. Masalah substansi, masalah berapa kali, masalah seperti apa dia melakukannya mungkin di sisi yang lain itu diabaikan Bu. Di sisi yang lain saya abaikan karena secara spontan kalau mengukur keberanian itu kan mungkin kita lihat dari spontanitasnya bisa gitu kan. Nah tentu itu semua itu kan karena ibu menggunakan pembelajaran kooperatif tipe time token ya disilakan gitu kan. Kalau memang itu dianggap memiliki cara, salah satu cara untuk meningkatkan keberanian itu atau menemukan keberanian. Jadi
targetnya Pak yang mana gitu kan, targetnya seperti itu Ibu. Jadi di saat misalnya Ibu menganalisa sesuai dengan teori yang dibahas di dalam kajian pustaka itu, dan apa menjadi target. Kalau targetnya misalnya jumlah orangnya, berarti maka dari sisi itu apakah sudah tercapai 70% atau belum gitu kan. Tapi kalau misalnya Ibu mau melihat perbandingan antara berapa orang setiap kali siklus yang mengemukakan pendapat, itu bisa juga ditinjau analisanya dari segi itu. Tapi bisa juga Ibu lihat keberagaman pendapat yang disampaikan juga bisa dianalisa dari segi yang itu, dan juga bisa di segi-segi yang lain yang intinya masih di dalam kerangka penumbuhan keberanian mengemukakan pendapat. Jadi pilih satu saja ya Pak ya untuk tergantung pembatasan Ibu di dalam membatasi di dalam penelitian itu. Maksudnya jangan sampai tidak ada batas gitu kan, akhirnya nanti penelitian tidak selesai gitu kan. Nah itu. Ini di sini sudah saya tetapkan Pak, yang saya jadikan acuan itu dari banyaknya siswa yang berinteraksi gitu. Misalnya si A di poin mengemukakan pendapat itu merespon sebanyak 3 kali begitu. Kemudian di pertanyaan dia membuat pertanyaan itu misalnya 2 kali, dan untuk menjawab pertanyaan yang dibuat itu misalnya 3 kali ya, seperti itu Pak. Jadi total dari keseluruhan poin tadi saya kali dengan 100, kemudian dibagi dari jumlah siswa, dapatlah hasil dari rata-ratanya Pak. Sudah mencapai lebih dari 70%. Bisa dianggap pada sisi itu sudah tercapai kan. Nah, lihat lagi di sisi yang lain. Dari sebelumnya yang cuma di bawah 20% ya Pak, menurut saya sangat sedikit sekali. Berarti sudah berhasil untuk PTK. Satu lagi Pak. Ya. Satu lagi Pak. Ya. Ini kan saya gunakan ada 2 angket ya Pak ya. Ada 2 wawancara untuk lembar observasi aktivitas pembelajaran saat wawancara apa observasi? 1 dan 2. Gimana Pak? Wawancara atau observasi? Yang dimaksud wawancara sih. Wawancara. Tadi nyebutnya wawancara ada juga Pak. Observasi ada juga. Tadi rasanya mau nanya observasi kok nyampaikannya wawancara gitu kan. Ya gimana ceritanya? Tunggu Pak. Saya lihat dulu Pak. Observasi sih Pak. Wawancara. Nah, gimana observasinya? Oke. Observasinya dari observasi aktivitas mengajar sama aktivitas pembelajaran siswa. Ya. Ada 8 poin, 8 aspek yang diamati dari masing-masing siklus itu untuk observasi. Itu kira-kira dari rata-ratanya Pak, dari siklus 1 itu 34%, dan di siklus 2-nya 48%. Nah, yang di sini yang saya tanyakan, apakah perlu saya menaikkan ini Pak, rata-ratanya gitu untuk mencapai untuk ketercapaian hasil ini terbaiknya gitu. Bagaimana ya Pak baiknya? Di sini kan saya menggunakan ini Pak, keterangan poin 1, 2, 3, 4, dan 4 itu adalah sangat baik Pak. Iya, skala Likert kan. Ya. Itu skalanya.
Jadi Ya, Bu, skalanya. pertama Itu seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, waktu kita bahas draft bab 1 sampai bab 3 ya. Di saat Bapak memberikan review di dalam bab 2 ya, tentu Bapak menyebutkan bahwa bab 2 kajian pustaka itu akan kita gunakan sebagai alat untuk mengembangkan instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang dimaksud bisa dalam bentuk angket, bisa dalam bentuk wawancara, observasi, ataupun dokumentasi. Nah, maka dari itu pertama Bapak ingin sampaikan, apakah dari angket yang Ibu gunakan itu ya, itu ada teorinya di dalam kajian pustaka. Nah, kalau belum ada itu harus ada gitu kan. Kalau kita ujian skripsi tentang pembahasan angket, pasti pengujinya nanya ini dari mana nih instrumennya gitu kan. Nah, tentu tidak kita jawab instrumennya jatuh dari langit Pak, gitu kan. Nah, mungkin gitu kan. Pasti jatuhnya itu turunan dari kajian pustaka, itu maksudnya. Nah, setelah itu tentunya kalau kaidah di dalam penelitian yang baik dari beberapa pendekatan penelitian, setiap instrumen itu harus divalidasi oleh yang ahli di bidangnya. Apakah instrumen yang digunakan itu mampu tidak untuk mengemukakan masalah yang diteliti. Nah, itu konsep umum yang ingin Bapak sampaikan. Mungkin di dalam di modul kita nggak ada sih, mungkin kalau nggak salah Bapak. Itu konsep penelitian pada umumnya seperti itu. Nah, maka dari itu tentunya ya, apabila itu akurat, nah valid ya, atau akuntabel ya instrumennya, maka itu bisa kita sebut bahwa yang sejauh mana sih kalau dijadikan angka dia itu tercapai gitu kan. Nah, tentu Ibu itu bisa mencari ya, apakah teori, pendapat ahli atau padanannya gitu kan, yang menyatakan kalau misalnya tercapai, misalnya nilai anggap saja seperti KKM gitu kan. Oh, kalau sudah 75 dianggap sudah tercapai gitu kan. Nah, gitu. Walaupun tadi misalnya di siklus 2 48 ya. 48 tadi ya. Nah, kalau dimaksud itu adalah masih belum tercapai, maka rekomendasinya adalah di refleksi itu pasti dia minta siklus 3. Pasti itu kalau di dalam pembahasan. Nah, tapi kalau misalnya dengar dulu ya. Tapi misalnya Pak, itu cuma satu indikator Pak. Indikator yang lain 1, 2 sudah. Dia kan ada 3 misalnya kan. Cuma 3 ini. Bisa saja. Jadi yang 1, 2 itu dipertahankan. Yang ketiga atau salah satunya itu yang harus diperbaiki. Bisa seperti itu. Nah, tapi Bapak ingin sampaikan juga pada kesempatan ini, mengulang apa yang pernah Bapak sebutkan. Apabila apabila siklus 3 sudah dilakukan, cuma tidak juga mampu mencapai harapan. Misalnya kan kalau dinilai itu bisa 75 gitu kan, tapi tidak juga tercapai. Tapi kalau dibandingkan siklus 1 misalnya 20, siklus 2 3 misalnya 50, tapi siklus 3-nya 60 atau 70 tidak sampai 75, ya itu nggak apa-apa, tidak masalah. Artinya yang paling penting sudah ada peningkatan walaupun target tidak tercapai. Karena lazimnya di dalam PTK itu hanya dilakukan 3 siklus gitu kan. Nah, apabila 3 siklus itu tidak tercapai, mungkin ada pendekatan yang harus diperbaiki, disempurnakan, ataukah medianya itu seperti itu biasanya, atau interaksinya gitu. Seperti itu biasanya. Nah, itu barangkali Ibu Ika ya bisa dipahami ya.
bisa Pak. Ya. Jadi yang saya ambil kesimpulan berarti kalau memang saya masih bingung dari apa angka ketercapaian ini, ya memang harus cari inilah. Kalau ada teorinya teori. angkanya. Tapi kalau seandainya nih Bu mentok misalkan, oh Pak tidak ditemukan teorinya, tapi jangan langsung memutuskan, maksudnya dicari dulu gitu kan. Pura-pura itu nggak ada lah Pak. Gitu. Jangan. Jadi maksud Bapak itu ya, kalau tidak ada teori tertentu untuk menyatakan bahwa itu boleh punya pendapat dengan pertimbangan tertentu. Nah itu pula kelebihan kita yang menarasikannya. Misal contoh, tidak ditemukan teori tentang bahwa ketercapaiannya harus 75 misalnya. Nah maka dari perbandingan perubahan ataupun peningkatan dari siklus ke siklus diyakini bahwa ini sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan, maka dianggap ini sudah tuntas. Ya, bisa seperti itu. Ya nggak apa-apa, itu kan pendapat itu kan. Iya. Pendapat kita ya. Iya, ya habis kan nggak ketemu teorinya kan. Nah, bisa seperti itu. Bisa dipahami Bu ya? Ya baik Pak. Selain Ibu, Terima kasih banyak Pak. ya gimana? Selain Ibu Ika siapa lagi nih? Ibu Febrina ada? Halo Ibu Febrina. Ada Pak. Ada. Nah, Bapak mau dengar nih, Ibu Febrina ini judulnya apa nih penelitiannya? Bentar Pak ya. Judulnya upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran talking stick pada mata pelajaran IPS di kelas 4 SD swasta Puri Indah. Itu Pak. Iya. Ini Bapak buat kontaknya, Bapak kirim juga ke ke menu chat ya. Maksud Bapak tuh supaya kita sama-sama bisa melihat. Pertama Ibu ya, di dalam tulisan Ibu Febrina ini ya, di dalam latar belakang masalah itu Ibu harus kemukakan misalnya ketentuan seperti apa sih hasil belajar siswa itu yang bagus. Maaf sebelumnya Pak. Gimana? Kemarin sudah Bapak review tapi nggak tahu ya Pak sudah selesai atau belum sampai Pak kemarin. Berarti kayak gini aja. Iya, Pak. Ini supaya yang lain tahu juga nih, karena sudah ada tema gitu kan, topik penelitiannya, supaya yang lain tahu gitu kan. Walaupun sudah direview, nanti kepastian hasil review itu yang diperbaiki nanti Bapak cek. Ya. Nah, dipastikan di dalam bab 1 itu seperti apa sih hasil belajar yang baik yang sesuai dengan ketentuan di dalam belajar IPS ya. Ya, IPS di kelas 4. Nah, tentu tergantung dengan temanya, tema apa gitu kan. Kemudian selain itu Ibu juga harus kemukakan apa sih keutamaan, kelebihan dari model pembelajaran talking stick ya, talking stick. Nah, setelah itu jika ada hasil penelitian orang lain yang meneliti tentang peningkatan hasil belajar tapi menggunakan model pembelajaran talking stick, itu bentuk dari pembuktian bahwa meningkatkan hasil belajar itu bisa dilakukan dengan model pembelajaran talking stick. Itu dia. Nah, setelah itu Ibu pastikan temuan awal dari penelitian itu bahwa hasil belajar siswa itu tidak sesuai misalnya KKM gitu kan, atau masih rendah atau seperti apa. Nah,
Jika itu ada, maka melatar belakangi penelitian itu sudah kuat. Tampilannya memang nggak ada Pak ya? Ini tidak ditampilkan, ini mau diceramain aja. Tapi kalau mau lihat tampilan, aktif saja kameranya, pasti ada yang tampil. Ini yang tampil cuman foto Bapak ya, Dak? Ya. Nah, seperti itu. Itu yang ada di dalam bab 1 untuk Ibu Febrina. Nah, terus gambaran di bab apa di Pak. rumusan masalahnya apa Ibu Febrina? Bentar Pak ya. Ya. Rumusan masalah berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ilmiah ini adalah apakah penggunaan model pembelajaran talking stick dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas 4 SD swasta Puri Indah. Iya. Ini Bapak konversi teksnya juga Bapak kirim ke menu chat. Nah, nampak tuh Bapak ngirimnya ke menu chat. Nah, jadi kalau misal narasi rumusan masalah apakah penggunaan model pembelajaran talking stick dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS? Nah, jawabannya kan melalui tindakan gitu kan. Nah, ini sudah tepat nih Bu, sudah pas ya. Nah, kemudian berikutnya di dalam bab 2 ya, di dalam bab 2 itu pastikan di dalam bab 2-nya tulisan Ibu Febrina, pertama bagian A-nya adalah upaya peningkatan hasil belajar siswa. Yang kedua tentang upaya peningkatan hasil belajar siswa. Kalau saya buat pengertian belajar nih Pak, jadi ganti Pak ya. Ya nanti kalaupun yang ada itu nanti bisa atau nanti Bapak tampilkan yang yang bab 2-nya Ibu Febrina ya. Nah, yang 2-nya itu tentang penggunaan model pembelajaran talking stick ya. Kalaupun mau ditingkatkan atau diperkaya pembelajaran IPS ya di SD. Nah, bagian C-nya Pak ya. Ya, bagian C-nya itu. Ya, pembelajaran Nah, itu Bapak kirim juga di menu chat. Nah, tentu isi dari masing-masing apa mau disebut variabel apa mau dibahas topik ya. Topik lah menurut tepat ya, variabel tepat. Nah, maka baik itu pengertian ya, kemudian fungsi, tujuan, kemudian macam-macam jenis ada klasifikasi gitu kan. Kalau ada yang terkait dengan faktor pendukung, penghambat dari peningkatan hasil belajar, itu semua dimasukkan Ibu. Nah, dimasukkan. Begitu juga dengan bagian B, mulai dari pengertian penggunaan, pengertian model pembelajaran, pengertian model pembelajaran talking stick gitu kan. Kemudian nanti fungsi model pembelajaran talking stick, kemudian kelebihan, kekurangan, faktor pendukung, penghambat. Nah, semuanya dimasukkan di dalam bab 2 bagian B gitu kan. Nah, untuk pembelajaran IPS itu hampir sama dengan yang lain juga demikian, mulai dari pengertian, bagaimana pembelajaran. Tapi kalau di model itu Bu, dan nanti jangan lupa ditambah langkah-langkah pembelajarannya ya. Langkah-langkah pembelajarannya betul. Karena nanti
Ibu akan akan melakukan angket gitu kan, untuk mendeteksi kegiatan pembelajarannya, mana yang terlaksana, mana yang tidak terlaksana gitu. Nah, itu yang terkait dengan isi bab 2 Ibu. Nah, sampai di sini ya sama seperti Ibu Ika tadi. Ibu mau nanya tentang apa? Selain yang Bapak jelaskan tuh. Ada nggak yang mau tanyakan ya? Ini Pak, dalam pembahasan Pak, Ya, dalam pembahasan itu kan saya melihat, saya mengambil pembahasan tentang aktivitas dan hasil belajar, aktivitas siswa dan hasil belajar. Apakah di pembahasan nanti aktivitas guru juga ditampilkan Pak, atau dituliskan gitu Pak? Nah ya, jadi terkait dengan topik yang diajukan ini ya, judul yang diajukan ini, dari beberapa indikasi ya indikator dari ataupun variabelnya, maka memang di dalam penelitian tindakan ini tentu yang kita periksa itu adalah pola interaksinya ya, itu tidak bisa dilepaskan. Maksudnya Pak, tentu di sisi aktivitas belajar siswanya seperti apa, kemudian bagaimana aktivitas gurunya seperti apa. Nah, tentu daftar periksa yang Ibu lakukan tentu kalau yang berkaitan dengan pola interaksi, Ibu bisa menggunakan instrumen yang ada di dalam sub tentang penggunaan model pembelajaran, terutama yang terkait dengan langkah-langkah pembelajarannya, apa yang harus dilakukan siswa, apa yang dilakukan guru, kan pasti ada sintakmatik dari model pembelajaran talking stick ini. Nah, termasuk juga misalnya Ibu kombinasikan dengan daftar periksa dalam bentuk observasi atau lembaran observasi gitu kan, itu dalam bagaimana pembelajaran IPS itu yang baik. Nah, itu bisa dikombinasikan atau diintegrasikan atau dikombinasikan antara model pembelajaran talking stick dengan pembelajaran IPS. Nah, sementara di yang sisi satunya lagi, kalau upaya peningkatan hasil belajar, Ibu bisa kalau dari segi lembar observasinya itu kan ada upaya yang kan ada ini kata kunci dari seluruh kajian pustaka bagian A ya, di bab bagian A upaya peningkatan hasil belajar itu kan ada upaya-upaya yang bisa dilakukan. Nah, kunci upayanya seperti apa? Nah, itu juga bisa menjadi salah satu tolak ukur Ibu untuk melihat hasil penelitian itu. Jadi kalau pola interaksi itu berkaitan dengan apakah yang dilakukan siswa dan guru itu diperiksa berdasarkan penggunaan model pembelajaran dan pembelajaran IPS di SD. Sementara di satu sisi untuk memeriksa hasil belajarnya. Seperti itu Ibu. Kira-kira bisa dipahami Ibu yang Bapak maksud? Oh, jadi aktivitas guru tetap kita bahas ya? Tetap. Pak ya. Tetap. Jadi selain aktivitas guru, siswa dan hasil belajar, Pak ya. Aktivitas guru, aktivitas siswa, hasil belajar. Ya. Hasil belajar. Ya Pak, cukup Pak, nanti kalau ragu ditanya kembali Pak. Ya. Yang lain selain itu Bu? Ada? Maaf Pak, saya Julianti Pak, saya mau salah judul saya Pak. Oke. Kalau ada nanti Bu Febrina sampaikan. Silakan Ibu Julianti. Saya judul yang saya ajukan upaya meningkatkan kemampuan menulis formula. Bisa diulangi Bu? Menggunakan metode. Diulangi Bu, belum terrecord.
Upaya meningkatkan kemampuan menulis permulaan dengan menggunakan metode struktur analitik sintetik pada pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 1 SD 117 Tunas Baru, Pak. Nah, di sini ada rumusan masalahnya, Pak. Bagaimana meningkatkan kemampuan menulis permulaan dengan menggunakan metode struktural analitik sintetis pada pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 1 SD Negeri 117 Tunas Baru. Itu, Pak. Oke. Yang terrecord oleh Bapak judulnya tadi upaya meningkatkan kemampuan menulis permulaan dengan menggunakan metode struktur analitik sintetik ya pada pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 1 SD 117 Pondok Baru 4 ya. Bukan Pak, SD 117 Tunas Baru, Pak. Tunas Baru, ini salah ketik ini internetnya. Tunas Baru ya. Tunas Baru ya. Nah, itu Bapak kirim juga di chat supaya yang lain juga mengamatinya, supaya nanti Bapak ngoceh itu menjelaskannya ada menjadi acuan kita gitu kan. Kalau nggak salah tadi rumusan masalahnya bagaimana ya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menulis. Nah, kalau yang misalnya Bapak kira ya, ini kemiripan dengan rumusan masalah Ibu Anu tadi ya, Febri. Ibu Ika ya, Ibu Febri ya, Ibu Ika ya, ada Ibu Ika ya. Nah, dia lebih dekat dengan jadi kalau misalnya bagaimana upaya peningkatan kemampuan itu tidak terlihat rumusan masalah itu ada tindakan yang mau kita lakukan Ibu. Nah, itu karakteristik ataupun ciri khas dari dalam PTK itu rumusan masalahnya itu harus menggambarkan ada tindakan yang dilakukan. Walaupun di sini menggunakan metode, tapi kan sifatnya lebih cenderung kepada deskriptif ya, untuk menggambarkan apa yang terjadi, tapi bukan dalam rangka untuk memberikan tindakan dari apa yang menjadi yang diteliti gitu kan. Nah, saran Bapak apa? Saran Bapak rumusan masalahnya diformulasi kembali Ibu. Bunyinya seperti apa Pak? Sama seperti yang Bapak sarankan ke Ibu Ika tadi kan? Apakah ya menggunakan metode struktur analitik sintetik pada pembelajaran bahasa Indonesia mampu meningkatkan dapat meningkatkan kemampuan menulis permulaan bagi siswa kelas 1 SD 117 Tunas Baru. Jadi seperti itu Bu. Jadi kita akan menguji apakah metode struktur analitis sintetik itu bisa meningkatkan kemampuan siswa itu menulis pada tingkat permulaan atau tidak. Nah, itu benar. Nah, itu Bu, paham yang Bapak maksud Bu terkait dengan rumusan masalahnya? Insya Allah. Ya. Nah, ini Pak terkait observasi Pak. Oke. Gimana saya sama Ibu Febri tadi yang saya tanyakan sama Ibu Ika, saya tanyakan observasi Pak kan. Dia kan ada pertemuan siklus 1 dan pertemuan siklus 2. Ya. Nah, di sini saya ada 10 poin yang saya kasihkan kepada untuk observasi Pak. Masalah keterkaitan dengan anak yang permulaan dengan menggunakan rumusan dengan rumusan masalah saya tadi Pak. Nah, ini nih Pak, observasi kemampuan siswa itu siklus 1 siklus 2 tuh harus maksud saya tuh harus dikasih gambaran atau
Gimana Pak? Oke. Jadi PTK yang ingin Ibu teliti ini atau yang sudah diteliti ya di dalam PTK ini kan terkait dengan kompetensi keterampilan ya. Ya, atau KD yang ada di KI 4 ya, yaitu kemampuan menulis, kan keterampilan itu. Nah, maka dari itu ya, di saat kita melakukan penelitian seperti yang Bapak sampaikan yang sebelumnya, jadi yang harus diobservasi itu adalah pertama, karena ini alternatif atau solusi yang ditawarkan itu menggunakan metode struktur analitis sintetik, maka langkah-langkah pembelajaran atau model pembelajarannya itu harus diperiksa sedemikian rupa sehingga bisa dilaksanakan secara maksimal. Syukur-syukur dia itu bisa secara keseluruhan dilaksanakan dengan baik. Nah, itu yang harus diperiksa salah satu. Yang diperiksa yang lainnya itu adalah aktivitas siswa yang juga terkait dengan langkah-langkah bagaimana menggunakan model pembelajaran struktur analitik sintetik. Nah, kalau dua itu sudah dilaksanakan dengan baik, nah maka nanti yang mau kita lihat itu apakah tujuan dari PTK itu tercapai atau tidak. Kalau di sini misalnya upaya meningkatkan kemampuan menulis permulaan, maka dilihat indikatornya, Bu. Yang dikatakan memiliki kemampuan menulis permulaan itu apa saja tanda-tandanya. Nah, tentu Ibu bisa lihat itu apabila di dalam RPP yang disusun itu menggunakan KKO kan. KKO pada tingkat yang seperti apa yang dimaksud sehingga kompetensi kemampuan menulis permulaan itu tercapai. Nah, jadi seiring Ibu memeriksa aktivitas guru, aktivitas siswa, termasuk juga beberapa hal pendukung di dalam pembelajaran itu, dan kemudian diujilah siswa itu tentang kemampuannya di dalam menulis pada tingkat permulaan. Nah, hasil dari setiap siklus ya itu dibahas gitu kan. Misalnya contoh pada siklus 1 bisa saja misalnya beberapa langkah di dalam penggunaan model pembelajaran struktur analitik sintetik beberapanya tidak bisa dilaksanakan dengan baik sehubungan dengan bla 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 bla. Atau misalnya pada sisi siswa di dalam beberapa langkah-langkah tertentu di dalam menerapkan metode pembelajaran struktur analitik sintetik itu siswa tidak memiliki kemampuan pada ini gitu kan, bla 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 gitu. Nah, sementara itu hasil tes misalkan tes kemampuan menulis tingkat permulaan hasilnya seperti ini. Nah, dari analisis dan pembahasan Ibu terkait dengan apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan siswa, bagaimana hasil yang dicapai, disitulah letak refleksi, perlukah dia itu siklus berikutnya atau tidak. Jadi itulah yang menjadi kata kuncinya. Oh Pak, ini misalnya pada siklus 2 ini sudah terlaksana semua dengan baik dari sisi gurunya maupun aktivitas siswanya. Kemudian dari hasil tes kemampuan menulis juga sudah tercapai, berarti harus berhenti pada siklus 2. Tapi kalau seandainya masih ada terkendala, maka rekomendasi atau refleksinya adalah siklus 3. Nah, seperti itu Ibu Yulianti. Bisa dipahami tuh kira-kira. Terima kasih Pak ya. Oke, setelah Ibu Yulianti ada lagi? Boleh saya Pak? Ibu Afida, silakan Ibu Afida. Ibu Afida, judulnya apa Ibu Afida? Peningkatan pemahaman konsep penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama
dengan model pendekatan matematik realistis pada mata pelajaran matematika di kelas 5 SDN 17-9 Betung, Kecamatan Tumpe, Kabupaten Muaro Jambi. Rumusan masalah? Ya. Rumusannya masalahnya kalau apakah dengan penerapan model pendekatan matematik realistis dapat meningkatkan pemahaman terhadap konsep penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama pada siswa kelas 5 SDN 17-9 Betung, Pak? Iya. Kalau dari rumusan masalahnya sudah oke itu, Bu. Ya, apakah dengan model pendekatan matematika realistis ya dapat meningkatkan pemahaman konsep penjumlahan pecahan penyebut tidak sama? Nah, itu kan pada siswa kelas 5 SD 17-9 Betung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi ya. Nah, itu udah tepat itu. Nah, kalau di dalam bab satunya Ibu, atau mungkin Ibu mau bertanya pada bagian tertentu, silakan. Kalau kira-kira di bagian bab 2 Pak, di kajian pustaka, bagi apa-apa saja Pak poin yang perlu saya jelaskan gitu? Yang harus ada di dalam bab 2 ya, bab 2 itu bagian A-nya adalah peningkatan pemahaman konsep penjumlahan pecahan penyebut tidak sama ya. Kemudian bagian B-nya itu model pendekatan matematika realistis ya. Kemudian kalaupun mau disempurnakan, C-nya itu adalah pembelajaran matematika di SD. Nah, betul. Itu bisa juga digunakan Ibu di SD ya. Ini Bapak kirimkan juga hasil itu di menu chat. Mungkin mau dikopas saja apa-apa. Itu Ibu nanti. Jadi isi dari masing-masing sub ini sama itu Bu, mulai dari pengertian ya, fungsi, tujuan, kemudian kalau ada jenis-jenisnya, macam-macamnya, pengaruh faktor Ibu ya, faktor pendukung, penghambat, kemudian langkah-langkah gitu kan, atau sintakmatik ya, dari model pendekatannya. Silakan. Seperti itu. Dipaparkan juga kelemahan dan kelebihan dari model tersebut ya, boleh. Ya. Ya, itu bagus tuh Bu. Jadi kalau ya gimana? Kalau misalkan dilampirkan juga Pak jenis kayak model-model dalam pembelajaran Pak, boleh? Atau gimana Pak? Oh, kalau jenisnya model-model pembelajaran yang terlalu banyak itu hanya disebutkan aja Bu. Walaupun ada tapi disebutkan aja, tidak menjadi pembahasan yang luas gitu kan, karena dianggap tidak relevan juga. Karena kalau misalnya model-model pembelajaran itu banyak, semuanya dimasukkan, jangan cukup hanya disebutkan. Nanti pada bagian model pendekatan matematika realistis, itu baru kupas tuntas ya kan. Jadi Ibu-ibu untuk kajian pustaka ini, selain kita gunakan sebagai alat untuk mengembangkan instrumen penelitian, kajian pustaka ini Ibu-ibu juga bisa kita gunakan untuk membahas hasil penelitian itu sendiri. Nah, contoh misalnya, kan setiap misalnya pendekatan, metode maupun media dan segala macam pasti punya kelebihan dan kekurangan gitu kan.
bisa saja di saat kita menarasikan, membahas dari hasil penelitian itu, rupanya sisi yang disebut di dalam teori tadi yang menjadi apakah itu kelebihan, apa itu kelemahan, itu bisa kita ulas gitu kan. Artinya misal contoh, kenapa siswa itu tidak misalnya tidak mampu memahami dengan baik pada sisi tertentu untuk penjumlahan pecahan yang penyebut tidak sama gitu kan. Nah, rupanya memang di dalam model pendekatan matematika realistik itu menjadi salah satu kelemahan. Jadi kita saja bisa menyatakan hal ini sesuai dengan apa yang menjadi kelemahan dari model atau pendekatan yang digunakan. Jadi kita penegasan sebagaimana yang telah disampaikan pada kajian pustaka sebelumnya. Nah, kalau kita punya misalnya dibolehkan memasukkan bagian itu secara singkat, kita sebutkan menurut pendapat siapa, nanti masukkan referensinya seperti itu. Jadi bisa juga Bapak ingin katakan, bisa juga kajian pustaka itu yang menjadi bahan kita di dalam membahas hasil PTK itu sendiri. Nah, kira-kira ibu-ibu bisa paham enggak yang Bapak maksud itu? Bisa? Insya Allah. Ya. Ibu-ibu yang lain tadi tidak ada Bapak sampaikan. Insya Allah Pak. Kayaknya baru sekali ini Bapak sampaikan bahwa kajian pustaka itu bisa kita gunakan untuk untuk bahan kita membahas hasil penelitian itu sendiri. Nah, itu baik dari segi kesesuaian, ketidaksesuaian, baik itu yang terkaitan dengan keutamaan, kelemahan gitu kan, atau musa faktor penghambat gitu kan. Nah, kenapa itu terjadi? Ya, karena memang salah satu faktor penghambat di dalam meningkat itu ini bisa disebut seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, barangkali setelah Ibu Hafidah, Ibu siapa lagi? Ibu Dewi, ada Ibu Dewi? Ada Ibu Dewi? Tahu siapa ya? Ini kita ini udah banyak nih yang di dalam kelas ini, cuma satu yang nggak ada ini. Kita dari 2 ya, yang ada ini 10 ya. Pak saya Pak. Ibu Heni, silakan Bu Heni. Judul penelitiannya apa Bu? Judul penelitian saya penerapan metode Jarimatika dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 2 SD Negeri 40 Jambi. Oke. Nah, Ibu ini menggunakan metode Jarimatika ya. Ini ada materi tertentu Ibu yang Perkalian Pak. Tentang perkalian ya. Tentang perkalian. Berarti misalnya formulasinya di dalam judul penelitian itu penerapan metode Jarimatika dalam meningkatkan kemampuan hasil belajar ya. Hasil belajar matematika tentang perkalian perkalian pada siswa kelas 2 SD Negeri 40 Jambi. Nah, itu. Jadi bisa seperti itu Bu formulasinya. Penerapan metode Jarimatika dalam meningkatkan hasil belajar matematika tentang perkalian pada siswa kelas 2 SD Negeri 40 Jambi. Itu Bu. Itu Bapak share juga di mana chat ya.
Iya. Oke. Nah sekarang kalau untuk isi latar belakangnya kira-kira Ibu sudah pahami Bu apa yang harus ada di dalam latar belakang? Insya Allah sudah Pak, tadi udah dijelasin sama Bapak juga kan dari ibu-ibu yang lain. Insya Allah. Untuk bab 2 gimana? Untuk bab 2-nya tolong Pak, apa-apa aja poinnya Pak? Poinnya apa nih? Bapak tulis juga lagi ya di menu chat. Satunya penerapan metode jari matika, ya. Penerapan metode jari matika pada materi perkalian, ya. Yang kedua peningkatan hasil belajar siswa, ya, siswa tentang perkalian, itu B, ya. Yang C-nya bisa ditambah misalnya pembelajaran matematika di SD, ya. Sebenarnya ini kan pendukung, bisa kita gunakan untuk pengembangan instrumen atau bisa lebih banyak kepada pembahasan hasil penelitiannya. Pembelajaran matematika di SD. Itu Bu, 3-nya apa sub dari kajian pustaka. Ada lagi Bu? Ya, Ibu Pak. Eni? Makasih, Pak. Yang lain mungkin? Yang lain tentang Ibu Eni ada? Mungkin kendala di dalam menulis atau apa? Analisis. Saya Pak. Ibu Ika. Ibu Ika mau apa lagi nih? Saya mau nanya tentang di kelas sibuk para prase Pak. Para prase. Ya, jadi apa dari Bapak ada solusi itu gimana Pak? Soalnya ini kan penyampaiannya kayaknya banyakkan bahasa sendiri ya. Memang harus banyak bahasa cek sendiri. lewat gitu. Memang seperti itu. Gimana Pak? Kan tulisan sendiri, ya. jadi bahasanya bahasa sendiri. Ya. Yang Ibu ragu itu apa? Kolaborasinya gitu Pak. Gimana? Maksudnya kalimat yang baiknya gitu sesuai dengan ya. Jadi kalau berguru dengan teman-teman yang dari bahasa Indonesia, ya, pendidikan bahasa, ya, atau sastra, itu pasti dia menyatakan kalimat yang baik itu diantaranya adalah SPOK gitu kan. Ada subjek, predicate, objek, ada keterangannya itu kalimat yang yang baik. Jadi parafrasenya yang arah ke situ juga. Nah, cuman seperti ini Ibu-ibu, di dalam kita menarasikan terutama tentang pembahasan hasil penelitian, tentu upaya-upaya yang kita lakukan itu kan harus menarasikan, ya, narasi hasil penelitian itu dibahas secara sistematis. Sistematis itu menurut Bapak kira-kira yang seperti apa gitu kan? Jadi kalau seandainya misal contoh ya, bagaimana kita menyusun paragraf itu ya, dari yang awam misal contohnya lebih fokus sehingga nanti pada akhirnya kita ingin menyatakan dari itu pokoknya
jadi fokus dan kita bisa memutuskan gitu. Memutuskan untuk berhenti pada siklus itu gitu kan, atau kita harus melanjutkan siklus berikutnya. Nah, maka dari itu tentunya di saat kita memaparkan, tentu kita punya logika gitu kan. Kalau dia itu dalam bentuk langkah-langkah, maka susunan langkah itu diikuti saja gitu kan, sesuai dengan urutannya. Nah, begitu juga dengan hal yang lain. Kalau seandainya sebagai contoh atau contoh yang lain lah, Bapak juga agak bingung ya apa ya contohnya ya. Kalau Ibu Ika tadi tentang apa ya tadi Ibu Ika? Ibu Ika itu upaya menumbuhkan keberanian ya. Ya Pak, keberanian berpendapat. Jadi pembahasannya itu misalnya kalimat-kalimat yang digunakan, misal apa sih beda kalimat yang kita bahas pada siklus 1 dengan siklus 2 gitu kan. Maka di situ misalnya kalimat-kalimat yang mengarahkan kepada yang menjadi tujuan utama dilakukan PTK. Nah, misalnya sebenarnya satu sisi tadi kan Ibu sudah sampaikan, pada akhirnya nanti misalnya siklus 1 rupanya cuma 20% keberanian itu misalkan. Mungkin untuk sampai ke misal 20% itu tentu banyak indikator-indikator yang menunjukkan ya kan, sehingga nanti memperkuat 20% yang dinyatakan pada akhir pembahasan dari siklus 1 itu. Begitu juga misalnya kemampuan siswa itu pada pada siklus 2 misalkan, anggap saja 48% gitu kan. Dari 40% itu Ibu bahas mulai dari indikator ini dan ini, sehingga nampak yakin bahwa dengan hasil akhir dari siklus 2 yang menyebutkan 40%. Nah, seperti itu. Jadi strukturilah sistematika di dalam penyampaian narasi itu yang sistematis gitu kan. Kalau seolah-olah itu sama seperti kalau orang menyebut abjad, urutan lah A B C D-nya gitu kan. Kalau berhitung itu hitunglah, kalau dia itu dari yang besar jadi yang kecil gitu. Kalau dari kecil menjadi besar, seperti itu. Atau istilah yang lain, cara berpikir deduktif, induktif. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan dari narasi yang dibutuhkan di dalam sebuah penelitian. Seperti itu ya mungkin yang Bapak maksud, mungkin bisa dipahami Ibu Ika atau ibu-ibu yang lain. Bisa paham kira-kira yang Bapak maksud? Ya, mudah-mudahan bisa ya. Itu gambarannya. Nah, setelah Ibu Ika masih ada ibu-ibu yang lain? Ibu siapa lagi? Ibu Dewi. Ibu Dewi kan hadir nih. Ibu Dewi, speakernya nggak bisa dibuka Pak. Oh, kalau nggak bisa Bapak coba buka. Oh, nggak bisa ya. Belum aktif mungkin speakernya ini Bu. Kalau di Bapak juga nggak bisa diaktifkan ini. Ibu Dewi ini. Biasa itu kan mahasiswa itu kan bisa Bapak matikan kamera speakernya kalau dia lupa gitu. Ini nggak ada menunya. Oke lah, barangkali nanti melalui chat aja ya di awal-awal kegiatan web. Kemudian selain Bu Dewi, ibu-ibu yang lain ada? Atau sudah cukup untuk web kita ini? Hampir 1 jam ya, kurang 5 menit lah. Nah. Ada ibu-ibu? Itu takku kok Pak. Gimana?
Atau juga Pintu tapo yang kue bunyi. itu namanya rumah dekat kebun tuh. Kebun. Rumah bapak kebetulan tuh jauh dari jalan lintas Sumatera lah. Masuknya sekitar 500 meter ke dalamnya sampai ke rumah. Jadi kalau tengah malam ada pendakian dikit yang di jalan lintas Sumatera itu kalau pusu yang lewat dengungnya kedengaran. Tapi kalau jam segini belum, ya. Masih nyaring jangkriknya. Ya. Oke, kayaknya memang kalau malam ini melelahkan, sudah itu capek mungkin ya, Bapak aja tadi pagi pergi kerja sampai pulang jam 5 sore ya. Jam 5 sore, setengah 6 hampir jam 6 pada rumah. Nanti siap-siap kan, baru pikir bisa nggak malamnya ya, maka ditanya dulu. Tapi Bapak lihat kalau sudah jam segini ini perlu dihindari tiap malamnya. Mana mata ini pada sipit semua gitu kan, ada yang matanya nggak nampak lagi. Jangannya udah meram Udah hilang bola mata Pak. capek Pak. Iya, namanya kan banyak aktivitas ya, apalagi ibu ini bukan ngurus pekerjaan aja, ngurus laki lah, ngurus anak lah gitu kan. Dapur lah gitu kan, belum lagi yang ada di sumur ya. Yalah. Oke ya ibu-ibu, barangkali untuk web kita pada malam ini web ke-9, ke-10 ya, ke-10 ya. Kita coba dulu. Kalau menurut jadwal web kita ke 11 ya, itu hari Sabtu. Nah, Bapak kurang yakin juga ada waktu atau tidak hari Sabtu itu, karena ada rencana mau melamar ya, pergi ke Sarolangun. Ada ponaan minta lamari anak gadis orang di Sarolangun ya. Nah, itulah jadi tua tanggana. Bapak nak lamar. Jangan marah ibu nanti. Ya. Nah, itu. Aduh. Kalau enggak mungkin bisa aja. Nanti kita sepakati lagi ya, atau kita berkabar lah bisa atau tidak. Tapi kalau dilihat dari beberapa tulisan yang sudah Bapak buka, karena banyak perbaikan ya, besar kemungkinan juga nanti cobalah Bapak tanya Pak Fadli kapan sih, apakah minggu depan masih bisa nggak mengumpulkan tugas ya. Ini kan belum sampai kita bahas tentang penulisan di jurnal ya, belum kita bahas nih, walaupun itu hampir sama gitu. Oke ibu-ibu sekalian, untuk mengakhiri kegiatan web kita yang ke-10 ini, silakan melakukan kameranya, berikan senyum terbaik menjelang tertidur ya. Setelah lagi Pak senyum. Walaupun Elok lagi Pak. Kalau Bapak bilang sama ibu di rumah, senyum bela mincut tuh ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke lah, biarpun senyumnya semanis itu nggak apa-apa juga lah ya. Terima kasih yang sudah senyum ya, walaupun dengan mata yang berat, barangkali itu menjadi berkah untuk kita semua. Terima kasih ibu-ibu semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Ya, sama-sama. Ya. Selamat Bapak izin live ya. Iya Pak. Iya Pak.